Yang saya sampaikan ini belum tentu benar, tapi nggak ada salahnya buat dicoba. Strategi marketing bisnis cemilan snack. Ya, selain kita berjualan untuk bisnis snack ini, kita harus mengetahui beberapa hal dulu ya yang penting ya. Jadi tidak langsung kita memasarkan, karena kalau kita langsung memasarkan nanti kita bisanya cuma jualan aja, bukan membangun bisnisnya. Jadi yang pertama kita harus paham dulu bahwa kita harus benar-benar milih produk yang ngangenin. Karena kita pengennya nanti kan repeat order ya, kecuali kalau memang kita pengennya produk yang viral aja. Kita harus siap dengan kemungkinan bahwa produk viral itu cuma berlangsung sebentar aja kemudian turun hilang. Kita ganti produk baru lagi. Tapi kalau kita pengen jangka panjang, berarti produk snacknya, cemilan snacknya harus ngangenin. Nah, apa aja yang membuat orang itu kangen? Ini ada beberapa ya. Yang pertama, setelah minum masih ada rasanya. Yang kedua, orang masih ingat rasanya meskipun sudah ganti hari. Terus kemudian, sesuai selera target market potensial. Jadi yang pertama ini, setelah orang minum itu masih ada rasanya, ninggal rasa kalau orang Jawa bilang. Nah, kalau ini yang lebih kuat lagi tuh, orang masih ingat rasanya meskipun sudah besoknya, sudah 1 bulan atau 1 minggu yang lalu, orang masih ingat rasanya. Jadi dia bisa nyeritain ke orang. Jadi rasanya memang benar-benar membekas ke benaknya dia. Kemudian sesuai selera target market potensial ini maksudnya gimana? Misalkan kita memang pembuat snack, produsen snack langsung sendiri ya misalnya. Wah ini nih yang paling enak nih menurut saya, paling pedes. Tapi ternyata target marketnya nggak terlalu suka pedes. Ya jangan memaksakan produk yang pedes itu kepada target market, karena kita pengennya berbisnis kan, pengennya dapat repeat order yang banyak dari snack kita. Jadi produk ini adalah basic dasar dari bisnis cemilan snack. Jadi ketika kita produknya gagal ngangenin, ya minimal harus viral. Nah kalau viral itu nggak bisa berlangsung lama. Nah kalau produknya sudah ngangenin, insya Allah nanti marketingnya akan jauh lebih mudah. Tapi kalau produknya sudah jelek, nggak ngangenin, biasa aja, ya udah orang cuma beli karena penasaran, sekali aja nggak akan beli lagi. Padahal kalau di bisnis snack kayak gini, repeat order itu penting. Jadi bagaimana orang tuh mau pesan lagi ke kita, beli lagi di kita. Terus yang kedua, setelah produknya kita harus fokus ke kemasannya juga ya. Kemasan ini nomor satu, karena kita bisnis cemilan pengennya banyak pembelinya, berarti kita nggak boleh hanya ngandelin market lokal. Kita marketnya harus bisa dikirim kemana-mana. Berarti kemasan produknya nomor satu harus aman dikirim sama ekspedisi. Yang kedua, memudahkan bisnis Anda ditemukan lagi. Kemudian yang ketiga, desain kemasannya user friendly, jadi memudahkan konsumen. Yang pertama, aman dikirim ekspedisi ini maksudnya rasa dan bentuknya tidak berubah snack itu ketika di packing. Syarat utama packing adalah ketika dikirim ekspedisi rasa sama bentuknya nggak berubah. Kalau rasa sama bentuknya berubah atau bentuknya yang utuh jadi hancur, berarti packingnya nggak aman. Berarti perlu diperbaiki lagi bagaimana cara packing produknya supaya tetap sama bentuknya. Terus kemudian memudahkan bisnis kita ditemukan lagi. Jadi di kemasan itu fungsinya bukan hanya untuk menarik orang keren-kerenan, bukan, tapi supaya orang itu mudah menemukan kita lagi. Minimal ada alamat websitenya, alamat sosial medianya. Itu supaya nanti ketika calon pembeli level 2 itu diceritain temennya yang beli di kita dulu, itu nggak kesulitan si pembeli pertama itu menceritakan belinya di mana. Kalau cuma bungkus plastik aja, kemudian stiker aja, orang belinya, ya kemarin saya beli sama di sana, sama ibu-ibu ini, kan susah mendeskripsikannya, susah. Nah, gimana caranya orang mudah mendeskripsikan belinya di mana? Itu adalah dengan kemasan produk yang memudahkan orang, membuat kita ditemukan. Jadi orang tuh, oh belinya di sini, merek A, merek B, nomor teleponnya ini, medsosnya ini. Orang nanti lihat. Karena mereka sudah tertarik, sudah dari rekomendasi. Berarti orangnya sudah akan mau beli. Nggak perlu diedukasi lagi sama kita. Orangnya sudah pengen beli ke kita karena dari rekomendasi si temennya yang sudah beli. Lalu yang kedua, maksudnya memudahkan ini nanti supaya ketika calon pembeli level 1 ini, pembeli yang belum pernah beli maksudnya ya, gak sengaja lihat kemasan kita dan pengen nyoba, mereka tahu harus di mana.
mereka belinya. Jadi makanya di kemasan itu kalau bisa, tapi jangan terlalu besar juga ya, jangan norak-norak juga. Nanti alamatnya besar, websitenya ini mau jualan makanan atau jualan si websitenya, bukan seperti itu juga. Ya secukupnya aja. Tetap kemasan itu harus membuat orang itu nafsu makannya naik untuk nyobain. Nomor satu itu. Kemudian yang kedua adalah bikin supaya orang tuh mudah menemukan bisnis kita. Kita mudah dihubungi sama orang. Lalu yang ketiga, desain kemasan user friendly. Jadi ramah sama konsumen. Yang pertama, mudah disimpan, mudah dibawa. Kemudian yang kedua, orang itu merasa bangga ketika beli. Jangan sampai orang beli terus kemudian dia malu bawanya, karena mungkin ya bungkusnya hanya plastik transparan aja atau tas kresek aja. Jangan seperti itu, tapi nggak harus terlalu bagus juga kemasannya, disesuaikan dengan budget kemasannya. Cuma kertas kemasan, plastik kemasan itu kan asalnya sama-sama polosnya. Tinggal kita desainnya kayak gimana. Buat desain yang bagus untuk kemasan produk camilan kita. Kalau mau pesan desain kemasan, bisa kontak di Edge Creator juga ya. Nomor teleponnya ada di deskripsi. Lanjut lagi. Kemudian desain kemasan user friendly ini juga tidak harus pakai warna yang mencolok. Saya pernah lihat desain kemasan itu warnanya mencolok banget. Produknya warnanya hijau muda, saya lupa mereknya malah. Yang jelas makanan, ada yang merah, ada yang kuning, tapi nggak relate sama produknya. Hijaunya itu terlalu hijau seperti hijau anak lulusan sekolah itu loh, ingat ya. Jadi kesannya tuh ngejreng banget, sakit di mata. Justru orang cuma tertarik, oh gini aja, nggak membuat orang untuk bernafsu untuk membelinya. Nah, nggak harus pakai warna mencolok, tapi sesuaikan dengan brand image yang mau kita bangun. Kalau brand image kita anak muda, berarti desain-desainnya, warna-warnanya adalah yang sedang tren saat ini. Ke anak muda apa aja, itu yang kita pakai. Coba lihat, amati, ada beberapa brand yang tadinya kemasannya warnanya ngejreng-ngejreng, tiba-tiba akhir-akhir ini tuh setahun terakhir ini mereka pakai warna-warna yang agak soft, agak krem, agak ke Korea-Koreaan kayak gitu. Puyeh, warnanya agak puyeh kalau menurut saya. Ini stok lama atau stok baru gitu. Saya pernah seperti itu, ngelihat seperti itu. Tapi ternyata memang baru, cuma warnanya memang diubah. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga, kita tentukan pembelinya. Nah, proses penentuan pembeli ini penting. Jadi kita harus tahu siapa pembeli cemilan snack kita ini siapa. Jadi jangan semua orang suka, bukan, tapi siapanya dulu, supaya nanti kita target market, konten marketingnya, iklan marketingnya itu lebih tajam dan tepat sasaran. Misalkan ini contoh ya, calon pembelinya perempuan, usianya 13-23 tahun, hobinya suka ngemil, tentukan rasa dominan snacknya. Nah, snack kita itu rasanya apa? Manis, asam, asin, rame rasanya, bukan. Sorry, bukan itu ya. Manis, asam, asin, pedas, terserah kita. Jadi mana yang mau kita tonjolkan ke publik, itu yang akan jadi dominan. Supaya nanti ketika orang cerita ke orang, ini semuanya ada variannya, cuma yang paling oke sih kalau menurutku yang asam ya, misalnya kayak gitu ya. Jadi kita harus punya identitas yang kuat. Kita mau kuat di mana? Boleh varian macam-macam boleh, tapi kuatnya di mana? Ini contoh aja ya, nanti disesuaikan sama bisnisnya masing-masing, di jenis cemilannya masing-masing. Terus kemudian apa saja minatnya mereka, kita harus pelajari juga minat filmnya apa, kontennya apa yang mereka konsumsi ya, baik di media sosial, di Google, di YouTube, di TikTok, di Instagram, macam-macam. Jadi kita harus tahu juga kira-kira mereka minatnya apa untuk film, konten, terus minumannya mereka minum apa, mereka suka minum apa. Mungkin nanti kita bisa bandingkan dengan paket minumannya, atau mungkin kita bisa kaitkan konten kita dengan film, dengan apa yang mereka konsumsi. Misalnya lagi rame film apa, kita kaitkan sama si konten kita. Nanti orangnya jadi perhatian, si mereka jadi perhatian. Terus kemudian tempat nongkrongnya di mana, kita harus tahu juga. Nggak harus tahu 100%, cuma kita ambil sampel beberapa, kira-kira yang sesuai dengan target market saya itu seperti apa sih orangnya, supaya nanti konten iklan marketing kita tuh tepat sasaran. Bukan misalkan kontennya anak muda ternyata nanti kita sebarin juga ke orang tua juga, atau sebaliknya kontennya untuk orang tua padahal target market kita anak muda, kan nggak cocok gitu. Lalu kemudian kita harus tahu juga pembelian per transaksinya, kira-kira mereka berapa keluarin uangnya.
Kalau mereka keluarin uangnya maksimal satu kali transaksi 15.000, ya jangan jualan produk di harga 14.000 karena terlalu mahal buat mereka. Mungkin harga produknya bisa 10.000, 9.000. Jadi masih ada restan uang, jarak yang agak lumayan lah. Mereka masih pegang uang. Misalkan nanti mereka akan membeli sesuatu, itu mereka masih pegang uang. Itu yang membuat orang nggak apa-apa deh, masih ada kok, kayak gitu. Perasaan seperti itu yang harus kita buat. Nah, nanti cek pembelian per transaksinya berapa. Ini dari survei ya, nanti ngambil sampel beberapa orang, tanyain kira-kira mereka per transaksi itu berapa mau belinya snacknya. Nah, itu nanti kita buat jadi paket-paketan, paket coba-coba. Nah, nanti dibuat yang bungkus agak kecil, lebih murah. Kemudian paket yang impulsif ini orangnya mampu, si anaknya mampu, yang penting iklannya menarik, dia langsung beli, bisa. Terus kemudian ini yang orang mau beli lagi, nanti kita bisa buat paket hemat, beli lebih banyak, lebih murah. Jadi kita harus tentuin dulu siapa pembelinya kita supaya nanti ininya lebih tajam lagi. Terus kemudian yang keempat, model bisnisnya. Nah, ini harus diperhatikan juga. Model bisnisnya itu B2B atau B2C. B2B itu business to business, B2C itu langsung ke end user, ke konsumennya. Kalau B2B berarti kita harus menciptakan distributor, agen, reseller, dan baru kemudian dikonsumsi oleh end user. Nah, tugasnya apa, fokusnya? Yang pertama, membentuk brand image produk supaya nanti agen, reseller itu jualannya lebih mudah. Terus kemudian membangun jaringan pemasaran. Membangun ini bukan hanya siapa yang mau jadi agen, jadi reseller, bukan seperti itu. Tapi bagaimana si agen sama reseller itu loyal sama brand kita. Meskipun nanti ada produk brand baru, ketika mereka mau ambil ya silakan, cuma kita tetap jadi yang prioritasnya dia. Terus kemudian meningkatkan repeat order. Nah, selain itu ya namanya bisnis cemilan, pasti gimana caranya untuk orang mau repeat order lagi si cemilan itu. Nah, itu nanti ada strateginya kalau khusus B2B ya. Yang sekarang saya bahas itu B2C. Jadi ke pembeli sama ke konsumen langsung. Jadi yang ditarget adalah ke konsumen. Jadi orang beli, nanti yang konsumsi entah dia sendiri atau orang lain, dikasih orang lain. Seperti itu. Oke, kemudian meningkatkan leads. Jadi ini fokusnya B2C ini adalah meningkatkan leadsnya. Leads itu orang yang nanya-nanya, orang yang kepo, orang yang masih lihat-lihat. Terus jadi followers. Kalau kita punya akun Instagram tuh orang jadi followers lu lead ya, bukan orang yang berminat tapi masih lihat-lihat, kepo-kepo gitu aja. Dari leads nanti kita fokus ke conversion rate. Jadi misalkan leadsnya itu orang yang lihat-lihat 100 orang, conversionnya minimal ya 10%-nya, berarti 10 orang itu beli. Nah, dari 10 orang beli nanti kita olah lagi supaya dia repeat ordernya tuh jadwalnya pasti. Jadi selama usia pembeliannya dia, misalkan ini produk khusus untuk anak remaja ya, akan dibeli sama anak usia 13 sampai 17 tahun. Nah, gimana caranya pada usia 13 sampai 17 tahun itu selama 4 tahun itu dia rutin beli di kita. Supaya dia itu enggak lupa sama kita. Meskipun 1 bulan sekali, tapi kan itu sudah pasti 1 bulan sekali dia beli karena cocok sama rasanya, memenuhi apa yang dia inginkan juga. Seperti itu. Jadi kita harus mikirin itunya juga, selain cuma leads sama orang belinya juga. Karena yang besar tuh harusnya dari repeat ordernya. Berarti produknya bagus, diterima pasar, orang mau beli lagi. Kalau yang di atas tadi B2B tadi proses membangun jaringannya. Ini beda ya nanti materinya. Tapi yang saat ini kita bahas itu tadi, yang ke konsumen langsung, supaya teman-teman lebih mudah lagi menjual ke konsumen langsung. Jadi leads ini harus sebanyak mungkin, orang nanya-nanya itu sebanyak mungkin, karena nanti akan prosentase hukum Pareto ya, 80-20, dari 100 80 yang nanya, 20 yang beli. Terus yang repeat order ini juga harus diperbanyak. Lalu kemudian pemasarannya. Nah, pemasaran kita bagi dua ya, ada yang offline, ada yang online. Yang offline dulu. Yang offline berarti nomor 1, dekati jalur lalu lintas target market. Si orang ini kita gambarin remaja tadi ya, remaja ini dia jalur lalu lintasnya kemana aja, target
Kalau kita tinggal di kota A, berarti dia sekolahnya di mana aja misalkan. Nah, di jalur itu kita pasang banner di jalan atau kita buka outlet yang non permanen, kita bisa bongkar pasang. Nanti kita bukanya pada saat anak-anak si remaja itu tadi pulang sekolah supaya mampir ke tempat kita untuk nyoba-nyoba dulu. Terus kemudian kita bisa juga mendekati lokasi target market, misalnya dengan jualan di depan lokasi target market, depan sekolah misalnya. Kemudian bisa titip jual di kantin organisasi atau sekolahnya tadi ya. Jadi kita bisa titip jual di sana. Terus kemudian bisa rekrut anggota komunitasnya bantu jual. Maksudnya ini temannya sekolahnya yang memang dia terkenal. Kalau kita tahu ya, kalau kita tahu jaringannya, kalau kita tahu si anak itu dia punya bakat jualan, tawarin aja. Suruh nitip-nitip ke temannya, jasa titip kayak gitu. Nggak perlu bawa dagangannya, cuma dia yang mendata teman-temannya di sekolah. Ini kita bisa langsung masuk ke lingkungannya si target market. Kemudian yang ketiga, jadi sponsor di kegiatan masyarakat yang kemungkinan besar didatangi target market. Contohnya Car Free Day. Ada acara apa di situ, kita jadi sponsor di sana atau buka outlet non permanen di sana. Lalu kita bisa jadi sponsor juga di pertandingan antar komunitas. Kalau di acara pertandingan kayak gini biasanya didatangi sama anggota komunitasnya, ada banyak. Jadi nanti kita bisa langsung dikenal oleh banyak orang langsung. Itu tadi untuk yang offline ya. Kemudian yang online gimana caranya? Caranya kalau cemilan snack kayak gini ya lewat media sosial ya. Gimana caranya mereka ngelihat kita? Media sosial ada dua, ada yang organik, ada yang ads. Kalau organik tuh berarti kita harus membuat konten yang menarik buat target market. Nah, konten yang menarik itu seperti apa? Bisa lihat nanti di video saya yang video Instagram marketing ya. Nanti ada di linknya di deskripsi atau saya taruh di sini aja nanti videonya ya. Tinggal klik aja di akhir video ini. Lalu kemudian organik ini juga butuh konsistensi. Jadi membangun bisnis di sosial media dengan cara organik itu butuh konsistensi, kita yang harus setiap hari posting. Nah, kalau kesulitan posting bisa pakai jasanya adscreator.id untuk posting kontennya, buatin kontennya all in semuanya, tinggal fokus aja terima orderan, semuanya desainnya kita yang kerjain untuk akun Instagramnya. Nah, linknya ada di deskripsi juga. Lalu yang kemudian yang kedua adalah ads. Nah, ads ini agak sedikit berbeda ya. Ads ini bisa ads mandiri, berarti harus belajar tentang Instagram ads, Facebook ads, TikTok ads, macam-macam ya. Bisa pakai influencer, sama-sama keluar duitnya, sama-sama bayarnya. Tapi kalau saran saya di awal kalau kita masih baru, jangan fokus untuk belajar, tapi cari influencer yang sesuai dengan target marketnya. Karena ini trafficnya udah jadi, tinggal kita bayar. Kemudian traffic yang melihat si influencer ini akan masuk ke akun kita, akan jadi leads-nya kita ini tadi. Karena dia sudah membangun hubungan engagement sama followersnya setiap hari. Jadi kita nebeng sama si influencer ini. Saya rasa itu aja ya. Semoga bermanfaat, makin laris bisnisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.